meneruskan silaturahim dan mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Baru sampai ini. Walakinni udabbiru lahum tadbiran akhar. Ini kalau tak salah di awal menjelaskan famahilil kafirina. Arti kasarnya, Muhammad, kamu dinistakan, kamu disakiti, kamu dijegal, kamu dipersekusi, kamu dizolimi, kamu dituduh macam-macam, mahil. Kata Allah, biarkan. Biarkan. Artinya apa? Tak usah membuat kamu gelisah, gusar, terus saja gitu. Itu namanya mahil kafir. Kenapa? Sebab aku sudah mengatur amhilhum. Aku sudah mengatur bagaimana membiarkan mereka terus dalam keadaan seperti itu, dan lebih celaka lagi, aku biarkan mereka merasa benar terhadap tindakannya. Itu amhilhum. Dan semua itu aku biarkan ruwaida, secara perlahan-lahan, tapi pasti. Maka kemudian nanti akan kita sama dengar, itu namanya istidraj. Ya, silahkan pikiran juga melayang ke kawasan Indonesia gitu kurang lebih. Walakinni itu, tetapi aku udabbir lahum. Udabbir artinya mengatur, mengurus, merencanakan. Lahum buat mereka. Tadbiro, satu perencanaan lain. Satu perencanaan lain. Paham maksudnya? Satu perencanaan lain. Kalau umpamanya dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Awalnya ya, yukhadi'unallaha. Mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang beriman. Terus kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka enggak menipu Allah, tapi justru menipu mereka. Realnya mereka bohong. Akibat bohong buat siapa? Buat dirinya. Mereka zolim. Akibat zolim buat siapa? Buat dirinya. Itu namanya Allah mengatur rencana yang lain. Gampangnya mengatur apa? Balasannya. Itulah yang dimaksud walakinni udabbiru lahum tadbiran akhar. Tadbiran akhar, ya, menyediakan balasannya. Oke, kita teruskan. Wal imhal al muaddi ila ziyadatil ismi. Nah, benar aja. Dimaksud membiarkan adalah membiarkan yang mengakibatkan kepada bertambahnya dosa. Bertambah dosa bukan meningkatkan kualitas kezoliman, kekhianatan, merencanakan rencana busuk saja. Tapi pada saat yang sama, satu kalimat terlewat kan? Oh, terlewat ya? Ya. Oh iya benar nih ya. Ya, satu baris ya. Baris ya. Tadbiran akhar. Fa astadrijuhum, tuh, maka aku ulur mereka. Hingga kita mengenal kata istidraj. Istidraj diulur.
berlaku jahat, sudah diingatkan, tapi dia abai, maka dia merasa benar, merasa baik. Rasa baik itulah yang mendorongnya untuk melakukan kejahatan baru. Terus kejahatan satu melahirkan kejahatan dua, bohong satu melahirkan bohong dua. Itu kan namanya diulur. Bahasa teknis teologisnya namanya istidraj. Itu fa'astadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Di mana mereka nggak tahu. Di mana mereka nggak sadar bahwa itu adalah sedang diulur oleh Allah. Loh, apa kepentingannya Allah ngulur? Agar mereka sadar. Ulur kan hubungannya dengan dimensi waktu. Besok lagi itu diulur. Wa ujazihim jaza'a kaidihim. Dan aku akan membalas mereka atas perbuatan makar mereka. Makar. Ya. Wa qad summiya jazaul kaidi bil istidraj, dan balasan makar itu adalah istidraj itu sendiri. Istidraj itu sendiri adalah balasan makar. Jadi menurut pandangan Allah, kezoliman, kekhianatan, kebohongan, penindasan terhadap rakyat di mana mereka tidak merasa, itu namanya istidraj. Pada saat yang sama itu adalah bentuk balasannya di dunia. Tuh. Jadi seolah memang pada saat itu Allah bilang nggak usah gelisah, nggak usah. Kalau soal mati nggak usah ada senjata biologis, memang udah waktunya mati. Itu kan cara Allah untuk mengingatkan. Pada satu sisi mengingatkan mereka agar sadar, di sisi lain mengingatkan orang-orang beriman akan tetap harus tetap sejatinya tetap dan kokoh dalam keimanan kepada Allah. Ya. Jadi summiya jazaul kaidi bil istidraj. Balasan makar itu disebut istidraj. Apalagi imhal, pembiaran. Al-muaddi ila ziyadatil ismi, yang mengakibatkan bertambahnya dosa. Dosa mana? Al-mujibah li syiddatil azab kaidan. Dosa dimaksud yaitu dosa yang mewajibkan mereka mendapatkan azab yang pedih. Itu dia makarnya Allah. Ya. Wa aqidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Itu makar Allah. Oke. Summa wa'ada rasulahu bin nasri alaihim. Setelah Allah berfirman amhilhum ruwaida, kemudian Allah menjanjikan Rasulnya. Apa janjinya bin nasri? Dengan kemenangan. Kemenangan mereka dimaksud kalau nggak salah nanti di perang Badar. Itu janji Allah. Amhilhum ruwaida. Iya. Wa amarahu, dan dia memerintahkan Nabi bisabri, untuk sabar. Wat tamahul, dan membiarkan tamahul secara pelan-pelan. Faqala famahilil kafirin. Maka Allah berfirman, biarkan orang kafir itu, biarkannya secara perlahan. Bayang, secara perlahan. Artinya di samping mereka menjegal, pada saat yang sama dakwah ya harus terus berjalan. Itu kan secara perlahan. Dia mendorong, kita menahan. Dia dorong lagi, kita tahan lagi. Nah, itu secara perlahan. Perlahan gambarannya kayak begini. Lagi gerak jalan. Jalan pagi.
bapak-bapak rada cepet jalannya, sehingga rombongan ibu-ibu ketinggalan. Nah, terus kita berkata, mahlan, mahlan, pelan-pelan, pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Itu Allah saja sikapnya kayak begitu. Itu memberikan isyarat kepada kita. Iya, boleh dilawan pelan-pelan, dan saat melawan juga harus tetap berada pada sunnahnya. Apa itu sunnahnya? Kalau dalam artian fisik, ya siapkan senjatanya. Wa'iddu mastata'tum min quwwah waribatil khail. Itu ayat jihad. Persiapkanlah kemampuan, kekuatan semampu kamu. Waribatil khail. Siapkan kuda-kuda yang ditambat. Kuda-kuda ditambat maksudnya kuda pilihan, bukan kuda liar. Kuda liar makannya sembarangan, apa saja dimakan. Tapi kalau yang ditambat, dipelihara, makannya, coba lihat di Madura, karapan sapi. Makannya hebat apa enggak? Kalah model kita. Tuh namanya ribatul khail. Dan itu sama sekali tak menjamin menang kalahnya, tidak. Apa kata Allah? Turhibuna bihi aduwakum. Cuma sekedar turhib, menteror. Maka teror itu dari kata Al-Quran, bahasa Al-Qurannya irhab. Sehingga di surat kabar Arab itu kelompok teroris fariqul irhab. Disebut di dalam Al-Quran, turhibuna, untuk menggertak bihi aduwakum. Soal menang kalah ada di tangan Tuhan. Amerika yang begitu hebat, kocar-kacir nggak di Afghanistan? Hengkang gitu kurang lebih. Iya, apalagi lagi di sekali itu, dipantau keras. Jangan-jangan ntar ada diekspor itu ke Indonesia gitu kurang lebih. Ya, lisidatiha famahilil kafirin amhilhum ruaida. Ini jawab dari apa? Dari Amr. Amr itu perlu jawab. Emang kenapa? Gitu, seolah-olah ada pertanyaan. Kok disuruh biarin? Jawab, amhilhum. Aku yang akan membiarkan mereka. Ruwaida, secara perlahan. Tuh. Apa dimaksud mahil? Akhirhum. Akhirhum, akhirkan. Tunda, biarkan. Wa anzirhum. Tuh. Anzirhum artinya beri tempo. Artinya tunda juga maksudnya. Iblis diusir dari surga. Kamu aku laknat sampai akhir zaman kiamat. Nggak apa-apa. Yang penting aku beri tempo sampai hari dibangkitkan. Tuh. Anzirhum. Apa itu ayatnya? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, kata iblis. Beri aku tempo, artinya biarkan, artinya nggak mati sampai hari dibangkitkan. Makanya dia nggak ada mati. Iblis mau nggak mati. Jadi kalau ada iblis mati, mau jin, iblis kan golongan jin, kana minal jin, mereka nggak mati. Coba bayangkan, itu janji Allah atas tuntutan mereka. Maka dalam konteks doa, iblis saja doanya dikabulkan. Bagaimana kita orang beriman? Itu kan doa minta dia. Terus dikabulkan nggak? Dikabulkan. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Iya. Iya. Terus jawabannya Allah, innaka minal munzorin. Aku kabulkan atas permintaanmu. Tuh, iblis. Makanya kalau mau diijabah doanya jadi iblis. Jangan begitu. Iya, kita teruskan. Wa anzirhum wala tada' bihalakihim. Wala tada', salah bacanya. Wala tad'au. Jangan engkau berdoa bihalakihim. Tuh, Allah bilang jangan doain supaya mereka binasa.
Kan tinggi banget dibanding dengan strata kita. Kalau kita udah pengen doain aja, ya Allah udah hancurin itu mereka. Ya tidak, kesel banget. Ya, kebenaran diinjak-injak, kebatilan dijunjung tinggi. Coba bayangkan, apalagi kalau ngelihat KPK. Sekarang mantan koruptor pada masuk. Sementara apa namanya yang membasmi korupsi dikeluarin. Kesel apa enggak? Kesel. Tapi lihat sifat Allah yang Rahman dan Rahim. Bilang kepada Nabi, betapapun ditindas, disakiti, wala tad'u bihalakihim. Jangan doakan kehancuran mereka. Bukan berarti yang sekarang itu salah. Memberikan informasi strata, perbedaan strata antara kita dan para nabi. Kita harus contoh. Maka yang dicontoh bukan cuma soal sikap pada saat itu saja, tapi sikap kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertanya di sini, kenapa ya kita dilarang lewat ayat famahilil kafirina? Dilarang apa? Berdoa kehancuran mereka. Kenapa itu? Sebab kalau mereka hancur dihabisi nama Allah, kamu mau dakwah siapa? Tak mungkin, itu objek dakwah. Gitu. Wala tastajil bihi. Jangan minta cepetin. Allah sudah tahu persis kapan timingnya yang tepat, gitu kurang. Sehingga bukan cuma objektif tapi efektif, gitu kurang. Warda bima yudabbiruhullahu laka fi umuri. Tuh makna amhilhum nih dijelaskan di samping tadi, jangan doakan mereka untuk rusak, hancur. Wardo, redoi, senangi dengan apa, terhadap apa yang diatur oleh Allah. Itu diatur udah oleh Allah. Fi umurihim, terkait dengan persoalan mereka. Seolah kalau mau ditambahin, kalau masih nggak percaya juga sama aku, lewat kondisi yang kita saksikan dan rasakan saat ini, tuh lihat zaman Nabi Musa, tuh lihat zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh, diantara mukjizatnya Nabi Nuh panjang umur. Sementara umatnya enggak. Biasa, standar. Oleh karena itu dia mengalami objek dakwah dari satu generasi ke generasi yang lain. Sekian generasi sudah habis, tapi dia masih tetap muda. Dan terus bertugas berdakwah. Oleh karena itu dia sangat berharap, nggak apa-apa. Generasi pertama ini pada kafir, nggak mau diingatkan. Dia berharap ke generasi kedua. Generasi dua begitu juga. Generasi ketiga begitu juga. Keempat begitu juga. Coba bayangkan, dia usianya 950 tahun. Apa nggak kesel? Akhirnya udah dia minta, tolong hancurin aja ya Allah. Tenggelamkan. Baru diijabah. Itu pun masih nggak sabar. Maka dalam Al-Quran, kondisi psikologis, kondisi kebatinan Nabi Nuh itu direkam dalam Al-Quran. La tukhatibni fil ladzina zalamu. Jangan kamu tanya lagi tentang orang-orang yang zalim itu. Kapan aku tenggelamkan? Terus dikasih tahu, innahum mughraqun. Padahal objek bicaranya, mukhotobnya Nabi Nuh, tapi Allah pakai inna karena dia ragu. Pasti ada timingnya. Udah bikin perahu. Wasna'il fulka bi'ayunina, bikin perahu. Bikin perahu emang dibantuin, orang semuanya pada kafir. Bi'ayunina, ayunina artinya malaikat, bantuin sama malaikat. Tuh, besar, nggak ngebayang. Tambah diejek. Ngapain di padang pasir bikin perahu? Gila Nabi Nuh, sinting Nabi Nuh. Sekarang gila udah jadi alasan. Gila itu udah jadi apa namanya, luar biasa, alibi yang paling hebat. Ntar sebentar lagi itu siapa itu? Si kece-kece itu ya. Kalau ditangkap, oh dia gila. Stres, ya tidak.
Oke, kita teruskan. Jadi begitu kalau kita umpamanya bertanya walatan ubihalakim walatas ta'jil bihi wardo bima yudabbirullahu laka fi umurihi. Summa karrara zalikal makna lil mubalaghah. Diulang. Pertama mahilil kafirin. Diulang lagi amhilhum. Polanya beda. Mahil polanya fa'ala, menunjukkan banyak. Kalau kotoa memotong, kotoa motong-motong. Mahala membiarkan, mahala membiarkan dengan banyak. Besok begitu nggak apa-apa biarin. Besok lagi begitu nggak apa-apa biarin. Itu banyak. Tuh ketika kepada Nabi Allah bilangnya pakai mahil. Maka sementara Allah akan membiarkannya nggak pakai mahil, tapi amhala. Amhilhum tuh. Amhil itu. Karena jawab jadi jazam fil mudhari. Mahala yamhilu amhilhum. Tuh sekaligus. Itu lagi menenggelamkan umat Nabi Muhammad, umat Nabi Nuh sekaligus nggak? Sekaligus nggak dikit. Tapi giliran dibiarkan pelan-pelan dari tahun ke tahun ke tahun ke tahun. Jadi demikian sikap Allah. Iya, kita teruskan. Karena radzalikal makna lil mubalaghah. Mubalaghah artinya berlebihan. Ya, bersangat. Faqala amhilhum. Maka Allah berfirman, amhilhum. Aku. Ini domir ana. Aku biarkan mereka imhala, benar-benar yasiron, qalilan, sedikit-sedikit. Sedikit. Enggak apa-apalah. Yang penting diperpanjang masa jabatan sampai 2027. Oh iya nggak apa-apa. Terus tambah. Enggak, kalau begitu diserentakkan saja. Oh enggak, terus diatur. Nah Allah ngatur. Allah ngatur juga. Au qariban. Maksudnya amhilhum ruwaida imhalan, yaitu qariban. Wasataro ma yahillu bihim minal adab wan nakal. Maka ini pasti sinnya. Pasti engkau akan melihat apa yang akan menimpa mereka berupa azab wan nakal. Nakal bahasa Indonesia ya. Nakal bahasa Al-Qur'an artinya jazaan, sebagai balasan. Wal uqubah dan siksa, wal halak dan kehancuran, pasti hancur. Kalau memang terus menang lagi kebatilan, belum lagi diulur. Lagi diulur. Tenang aja, terus saja. Tambah happy dengan Allah, gitu kurang lebih. Kama qala ta'ala, numatti'uhum qalilan. Kami beri nikmat mereka. Nikmat yang mereka rasakan sekarang, aman. Mau ngapain saja boleh, nggak ditangkap. Mau cerca Islam juga aman. Itu kan nikmat itu. Salah, melanggar, itu nikmat itu. Orang lain nggak boleh kerumun, dia sendiri menciptakan kerumunan, aman, nggak diapa-apain. Itu kami beri nikmat qalilan. Dikit. Summa nabtarruhum ila adzabin ghalidz. Kemudian pada saatnya akan kami paksa, kami seret mereka kepada azab ghalidz, berat. Ada bab najis, ada najis mukhaffafah ringan, ada najis mutawassithah sedang, ada najis mughallazah tuh ghaliz. Ghaliz artinya berat. Dijilat anjing, apalagi kena babi, harus dicuci 7 kali, cuci 7 kali lipat, 7 kali basuhan. Satu diantaranya harus pakai tanah. Wahaza wa'idun syadid. Redaksi amhilhum ruwaida itu sebenarnya ancaman keras. Kenapa? Karena pasti dan nggak pernah meleset.
nggak pernah ditunda gitu kurang lebih. Wa hadza wa'idun syadidun tahaqqaqa, terrealisir, terwujud nih. Yauma Badrin, pada perang Badar. Wa yaqubuhu azab yaumal qiyamah. Kemudian di akhirat nanti dia akan mendapatkan azab. Tuh perang Badar kocar-kacir nih. Kekalahan besar sekali. Iya. Wa fihi tahzir an misli siratihim. Dan cerita ini, cerita tentang proses dakwah Nabi yang menghadapi tantangan, kecaman, persekusi luar biasa. Lalu kemudian dijanjikan, dititah oleh Allah, biarkan, bersabar, terus saja. Lalu nanti Allah yang akan ngatur, dan dibuktikan pada perang Badar sebagai bukti balasan Allah di dunia dan nanti azab yang pedih di akhirat. Juga semua itu mengandung peringatan buat kita. An misli siratihim, perjalanan mereka. Selalu ada bagian dari sunatullah. Di mana ada kebenaran, di situ ada kebatilan. Ya. Di mana ada hak, di situ ada batil. Ada khair, ada syar. Itu nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin nggak ada. Ya. Pertanyaan ekstrimnya, Allah menginginkan kita baik semua. Tapi kenapa ada ciptakan iblis? Tuh, itu pertanyaan iblis sendiri. Pertanyaan orang-orang yang dekat dengan Allah, dia malah syukurnya bukan terhadap nikmat. Dia syukur diciptakan iblis. Tuh, sebagai media syukur. Model kita syukur, udah syukur sama iblis. Iya. Wa targhib. Targhib artinya mendorong. Fi khilafi tariqatihim. Mendorong untuk menyalahi cara mereka. Jadi emang sempurna sekali Allah dalam setiap ajaran. Ya. Ada berpasangan semuanya. Bukan cuma yang bersifat material. Ada langit, ada bumi. Ada api, ada air. Ya. Ada suka, ada duka. Ada kaya, ada miskin. Ada pandai, ada tak pandai. Dan seterusnya. Bagian dari kesempurnaan. Semuanya itu dalam konteks ini di samping tahzir, mengingatkan, targhib. Targhib artinya mendorong, memberi stimulan. Apaan yang distimulan? Yaitu agar jangan kayak mereka. Aku ciptakan iblis, tuh jangan contoh. Aku ciptakan malaikat, tuh contoh. Aku ciptakan Nabi Muhammad, tuh contoh. Aku ciptakan juga Abu Jahal. Gitu kurang lebih. Abu Lahab. Jangan contoh. Ada orang ngaku Nabi Musailamah. Nah sekarang juga yang sedang dipamerkan di panggung kehidupan ini, mereka-mereka yang mengecam Al-Quran sedang viral sekarang, tuh jadi contoh. Jangan kayak begitu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Pak Jamal. Ini fikul hayat. Iya. Fikul hayat artinya memahami kehidupan atau hukum-hukum. Pelajaran yang diperoleh lewat tafsir tadi, kemudian tercerna oleh pikiran, kita praktekkan dalam kehidupan keseharian, itu namanya fikul hayat. Ya. Arsadatil ayatu ila mayati. Ayat-ayat yang ditafsirkan terdahulu memberi petunjuk isyarat pengertian sebagai berikut. Pertama, aqsamallahu ta'ala bis-sama. Allah bersumpah dengan menyebut langit. Maksudnya awannya. Was-sama. Zatir raja. Tuh Allah sebut. Sahab zatil amtor an-nafi'ah. Awan, nggak sembarang awan. Awan yang mengandung hujan.
dan hujan otomatis bermanfaat. Seolah dia mengajak kita untuk berpikir, tuh lihat, siapa itu yang nurunin hujan? Gitu. Wassama'i dzatir raja. Wal ardi dzatis syuquq wassudu'. Juga Allah bersumpah dengan menyebut bumi zatis syuquq yang terbelah. Terbelah bukan dalam artian negatif. Terbelah seperti ada gempa, bukan itu. Sudu sama nih terbelah. Allati tatasadda anin nabat, yaitu yang terbelah kemudian menumbuhkan tumbuhan. Kan terbelah. Asyajar, lalu pohonan, timar, menghasilkan buah. Bahkan ada mata air jadi sungai-sungai. Ala annal Qur'an yapsilu bainal haq wal batil. Jadi dalam rangka menginformasikan bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Allah menyampaikannya diawali dengan sumpah. Sumpahnya menyebut ciptaannya. Ciptaannya adalah kekuasaan. Informasi tentang kekuasaannya. Itu maksudnya. Iya. Tapi yang memang menarik, menjadi terasa tersindir ketika inna yaumal fasli kana miqata. Terus ini juga Quran itu sebagai pemisah antara hak dan batil. Kan sindirannya, kalau selama ini kita secara pribadikah, secara umatkah samar terhadap yang hak dan batil, tak ada sebab lain kecuali enggak kembali, enggak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Tuh di sini annal Quran yapsilu bainal haq wal batil. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Setelah kematian terus diurus dan dimakamkan di kuburan, muncul persoalan akal. Emang benar hidup lagi di alam kubur? Apa enggak? Itu kembali ke Al-Quran. Iya tidak? Emang nanti habis dikubur lalu dibangkitkan lagi? Bingung apa enggak? Itu luar biasa. Akhirnya kembali lagi ke Al-Quran. Bahkan itu menjadi tema sentral dakwah Nabi dalam periode Mekah. Karena perilaku mereka mengindikasikan, bukan cuma mengindikasikan, membuktikan mereka ingkar terhadap kiamat, ingkar terhadap kebangkitan. Ya. Wa annahu, maksudnya Al-Quran, jiddu haqqin. Jiddu haqqin. Ini tarkibnya pada mulanya hakun jiddan. Nah, yang akrab sama kita jiddan. Ya dah? Terus tarkibnya dirubah dikit. Jadi min idhafatus sifah ilal mausuf. Jiddu haqqin, sangat benar. Laisa bil hazal. Hazal lawannya benar. Lawannya serius. Ya, bukan main-main. Jadi hazal main-main. Main, apa itu artinya hazal? Ay la'ab wal batil. Main-main dan itu batil. Wa annahu munazzal min indillahi ta'ala. Allah juga menegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari sisinya. Lalu menegaskan lagi wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya Muhammad adalah rasulnya. Semoga Allah memberi selawat atasnya dan memberi sejahtera. Itu dia tuh pelajaran pertama. Ayat berapa tadi? 12 ya, sampai 17. Yang kedua, akhbarallahu ta'ala anna a'da Allah yamkuruna bi Muhammad wa ashabihi. Allah menginformasikan dalam ayat yang ditafsirkan tadi bahwa musuh-musuh Allah melakukan makar terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Benar-benar makar, makron. Wa yudabbiruna lahum makaid.
dan mereka mengatur siasat. Imma bil qatli, di antara siasatnya bagaimana kita bunuh saja Muhammad. Au bitawjihit tuham, atau dengan melayangkan tuduhan. To'an, katok nih. Tok ini pada mulanya artinya menikam. Ya, menikam. Ya, mempersekusi. Kemudian apa namanya? Ya, mendiskreditkan. Apalagi lah yang tepat. Pada mulanya menikam. Yaitu menuduh. Bikauni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahir. Dengan tuduhan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pesihir, syair, penyair, majnun, gila. Au biwasfil Quran, atau dengan menuduh Al-Quran bi'annahu asatirul awwalin, bahwa Al-Quran itu adalah cerita-cerita awalin, orang dulu, yakni kuno. Asatir dari kata usturah. Usturah itu cerita. Bahasa jelasnya lagi dongeng. Dongeng kan cerita yang apa itu, fiktif gitu kalau nggak salah. Itu diantaranya. Oh, sekarang juga begitu. Nggak zamannya bahasa ini, bahasa sekarangnya udah menghancurkan Islam, ya, beri stigma. Stigmanya apa? Teroris. Stigmanya apa? Radikalis. Stigmanya apa? Fundamentalis. Ya betul tidak? Tuh. Sama zaman Nabi juga begitu. Cuma belum kenal istilah radikalis. Ya, itu adalah barang dagangan yang sedang sekarang dipasarkan luar biasa. Akhirnya termakan bukan cuma oleh mereka, tapi oleh umat. Bukan cuma oleh umat, tetapi oleh orang-orang cendekianya. Ya atau tidak? Mana contohnya ngapain umroh haji? Itu kan bikin kaya orang Arab. Arab itu tandus, nggak punya penghasilan. Dia makan berpisah dari haji. Mendingan ziarah kubur saja. Umpamanya begitu. Buang-buang duit istilahnya. Iya, dianggap bodoh. Iya. Dan teruskan. Nah, 3. Yujazillahu ulaikal a'da ala kaidihim. Allah akan membalas musuh-musuh itu atas dasar. Balas harus punya dasar. Atas tipu daya mereka, makar mereka. Imma fid dunya, bisa jadi balasan itu di dunia. Bapak bentuknya bil istidrad, yaitu mengulur. Apanya yang diulur? Ilal ma'asi, kemaksiatan. Ya, wal munkarat, dan kemungkaran. Min haitsu la ya'lamun. Dari sudut dia tak merasa. Gak kebayang. Apa makarnya? Umpamanya investasi. Mengundang investor. Bagus kan? Bagus. Siapa bilang? Nanti orang pada bawa modal ke sini. Iya. Katanya di balik itu sama tenaga kerjanya, umpamanya. Nah, itu terus min haitsu la ya'lam. Wa imma fil akhirah. Allah siapkan balasannya juga di akhirat. Apa itu? Bi'idadil azabil alim. Yaitu dengan menyiapkan azab alim yang pedih. Al-muhin, yang sangat menghinakan buat mereka. Wa yadfa'ullahu ta'ala fid dunya aidan kaidal kafarah an Muhammad. Demikian juga di dunia Allah menolak, Allah membela gitu ya, Nabi Muhammad dari makar mereka. An Muhammad, itu dari Muhammad. Wa yansuruhu, dan Allah menolongnya. Wa yu'li dinahu, dan Allah meninggikan agamanya. Coba bayangkan. Nabi kan sendirian lahir di tengah musyrikin Mekkah yang luar biasa fanatik. Tapi akhirnya sampai nggak ke Jakarta, sampai nggak ke dunia sampai. Itu kan bagian dari bukti janji Allah bahwa Dia akan menolong. Nggak mungkin sampai ke sini tanpa pertolongan Allah.
Gak mungkin orang-orang menjadi kemudian beriman luar biasa kepada Nabi Muhammad padahal nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Yang ketemu aja banyak yang nggak iman. Nah, oleh karena itu adalah karena pertolongan Allah. Wal kaid fi haqqillahi ta'ala mahmul ala hadzal jaza' al-mazkur. Sementara kaid tipu daya dari sisi Allah itu mengandung makna balasan yang disebut. Paham? Sebab kaid tipu daya dibalas dengan tipu daya. Oh, kalau gitu Allah nipu juga. Nah, itu punya konotasi negatif. Oleh karena itu menjadi penting dijelaskan, dimaksud Allah juga punya tipu daya, yaitu memberikan balasan. Itu dia bentuk tipu daya Allah. Iya. Oke. Tasmiyah li ahadil mutaqabilain bismil akhar. Memberi nama tasmiyah kepada salah satu yang berlawanan dengan nama lain. Maksudnya innahum yakiduna kaida, mereka melakukan tipu daya. Wa akidu kaida, aku juga tipu daya. Tipu daya. Tapi kemudian tipu dayanya Allah itu diberi nama dengan yang lain, yaitu jaza, balasan. Kaqaulihi ta'ala, tuh seperti firman Allah Ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Kejahatan dimaksud adalah kejahatan sebagai balasan, bukan sebagai perbuatan. Jadi beda kejahatan kita dengan kejahatan Allah. Ya, kejahatan Allah adalah balasan. Demikian juga pada ayat yang berbunyi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilal kafirin. Wa qauluhu, juga seperti itu firman-Nya, nasullah, mereka melupakan Allah, fa'ansahum. Nah, balasannya, maka Allah melupakan mereka, diri mereka. Allah melupakan, yaitu sebagai balasan. Karena kamu lupa sama Allah, balasannya ya Allah juga lupa. Ya dah? Karena kamu buta tuli terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Allah, maka nanti kamu dibangkitkan juga buta sama tuli, gitu kurang. Buta tuli di sana nanti balasan. Oke. Wa qauluhu yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Tuh. Firman-Nya juga dalam An-Nisa ayat 142. Mereka menipu Allah. Padahal dia menipu mereka. Allah yang menipu. Alasan. Ya. 4. Iqtadatil hikmatul ilahiyah. Hikmah ilahiyah dalam konteks yang tadi itu menuntut, mengandung makna, maksudnya ar-rifqa. Rifqa lemah lembut. Watta'ani, lambat-lambat, bertahap. Bi'adail Islam, terhadap musuh-musuh Islam. Paham maksudnya? Zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad, kalau ada kezoliman, kekhianatan, kedurhakaan, kemusyrikan, itu dibayar tunai. Apalagi di zaman Nabi Musa. Nah, bayar tunai. Ya, sejak zaman sebelum Nabi Muhammad lah, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, segala macam. Tapi kalau di zaman Nabi Muhammad, enggak begitu. Malah kategorinya ditunda sampai hari kiamat. Apa itu? Itu keputusannya. Itu sunnahnya. Maka di balik keputusan dan sunnahnya ada hikmah. Yakni apa hikmahnya? Lemah lembut. Kasih sayang. Tetap Allah memberikan kesempatan untuk tobat. Bahkan lebih dari itu, bukan cuma sunnah, seolah itu memang sudah janji Allah. Apa janjinya itu?
Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Itu terhadap Nabi Muhammad. Aku utus sebagai rahmat, kasih sayang. Lah kalau hancur aku hajar semua kan di mana kasih sayangku? Gitu. Sehingga ketika ada batin bahkan terekspresi kok Allah diam aja, kok Allah diam aja nggak dibalas, maka seolah dia menjawab. Jawabannya direkam dalam ayat Al-Qur'annya. Laula kalimatun sabakat laqudiyal amru bainahum. Seandainya tidak ada kataku yang terlanjur aku ucapkan, yaitu inna arsalnaka rahmatan lil alamin, akan aku beri keputusan di antara mereka. Keputusan pemilu kah? Keputusan pilkada kah? Keputusan apa saja terkait sekarang? Amandemen kah? Siapa yang benar, siapa yang salah? Apa maksudnya dan tujuannya? Apa makarnya? Itu akan aku putuskan. Tapi enggak aku tunda. Gitu. Nah, di sini nih ada sifat itu ditunjukkan yang diintisarikan oleh mufassir. Iqtadatil hikmah al-ilahiyah ar-rifqa. Kebijakan Allah menjadi jelas dalam ayat ini. Apa isinya? Kebijakan ar-rifqa, lemah lembut. At-ta'anni, ta'anni lambat. Bi'adail Islam, terhadap orang-orang Islam. Fa'amarallahu nabiyahu, maka dia menyuruh nabinya bi'alla yad'u alaihim, da'a Allah. Tuh, mensyukuri gitu. Mensyukuri, jangan disalahpahami. Bukan syukur dalam konteks agama, tapi dalam konteks budaya. Ada orang ngeledek kita aja di jalanan, meleng. Terus nabrak tiang listrik. Kita bilang syukur, wah itu disyukuri, ya. Bahasanya disumpahin. Nah, buktinya hikmah ilahiyah pada konteks ayat yang sedang dibahas, yaitu lemah lembut dan berlambat-lambat mensikapi, merespon kedurhakaan si musuh yang memusuhi Islam. Buktinya apa? Allah menyuruh nabinya untuk tidak mendoakan atasnya, nyumpahin gitu gampangnya. Wala ya ta'ajal ihlakahum, dan jangan bergegas terburu-buru bersegera untuk meminta dihancurkan. Itu buktinya. Wa ayyarda bima dabbarahallahu fi umuri. Dan sekaligus Allah menyuruh Nabi untuk ridho terhadap apa yang diatur oleh Allah terkait dengan urusan mereka. Dan ini berlaku bukan cuma saat itu kepada Nabi, kepada umatnya, kepada kita sekarang. Ya. Wa ayyantazira hatta yahullal iqabihim. Dan juga Allah menyuruh untuk menunggu sampai datangnya azab Allah kepada mereka. Wa innahum fil mustaqbalil qarib, sesungguhnya mereka dalam tempo yang tak lama, itu qarib, dekat, mahzumun, mereka akan dikalahkan, mahzulun, akan dihinakan. Wa yatahaqqaq fin nihayah an-nasr lin nabi, dan akhirnya nanti akan terwujud kemenangan bagi Nabi dan sahabatnya. Wa yazallu adzabul qiyamah mahfuzun lahum, sementara azab kiamat menanti mereka. Yazallu mahfuzun. Wa kullu ma huwa at qarib, semua yang pasti datang itu kategorinya dekat. Kiamat pasti datang, berarti dekat. Iya. Ada lagi Pak Jamal.
Habis ya? Sudah selesai, Ustaz. Kalau itu sudah. Oh, selesai. Iya. Silakan ya jamaah. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Bagi jamaah yang ingin bertanya terkait tema kita pada pagi hari ini, silakan Bapak Noviar. Ustadz. Iya, Noviar, Masya Allah. Itu kan jadi kan yang diterangkan Pak Ustadz tadi, ya Nabi Muhammad kalau melihat orang-orang yang zalim, yang ini kayaknya disuruh sabar, biarkan aja, itu istidros, nanti akan aku balas. Masalahnya Pak Ustadz, kalau itu kejadiannya di kita misalnya nih, sekarang kita tahu banyak umat atau rakyat lah menderita akibat pemimpin yang nggak menjalankan amanah dengan benar. Nah, kalau kita ngikutin yang Pak Ustadz terangkan tadi, berarti kan kita hanya disuruh ya sabar aja lah, nanti Allah yang akan ini udah ada waktunya. Misalnya Pak Ustadz ya, oke lah. Kayak Taliban 20 tahun dari tahun 2001 ya, walaupun digempur sama Amerika yang punya senjata canggih, tapi akhirnya kan kemarin dia bisa menang tuh walaupun dengan keterbatasan senjata. Nah buat kita ini kalau kita biar aja sementara misalnya pemerintahan yang nggak memperhatikan rakyatnya, terus rakyat makin mendera, makin berita, apa begitu kita maksudnya begitu Pak Ustadz? Apa kita nggak boleh ada? Padahal kalau menurut saya kan katanya kita kalau melihat kemunkaran itu, kalau kita mampu dengan tangan silakan, kalau enggak dengan lisan, kalau enggak ya udah dengan doa aja. Gimana Pak Ustadz hubungannya dengan yang Pak Ustadz terangkan tadi, istirot itu yang seolah-olah udah sabar aja lah, biarin aja. Makasih Pak Ustadz. Oh, bagus. Jadi saya sama sekali tidak beranggapan sabar dimaksud dalam konteks biarkan, famahilkan, bukan seperti itu. Dan memang salah memaknai sabar. Kalau sikap sabar kayak begitu. Dan memang secara faktual, dalam konteks Nabi dengan fenomena dakwah yang dihadapinya, sama sekali kita tidak menduga atau tidak berprasangka atau tidak memahami seperti apa yang tadi disebutkan. Kayak apa itu? Diyakini sekali Nabi tetap berusaha. Oleh karena itu, sabar artinya usaha. Sabar artinya usaha. Afghanistan jangan dikira, Taliban jangan dikira nggak usaha, diam aja kan, usaha. Dulu bangsa kita juga dengan bambu runcing jangan dikira itu bukan sabar, itu sabar maknanya. Sehingga dulu pernah saya kemukakan sabar maknanya banyak. Di antaranya dalam konteks perang, sabar itu artinya berani. Isbiru, itu berani artinya, wasobiru. Tingkatkan keberanian, warobitu, ikatkan kekuatanmu terus. Tuh gitu. Sabar berani. Dalam konteks maksiat juga disuruh sabar. Apa itu? Lawan bisikan ini. Dalam konteks taat juga disuruh sabar. Ini kita belajar. Konteksnya taat, disuruh sabar. Jangan sampai ada muncul, ini dapat apaan ini, saya zoom, umpamanya begitu. Sabar. Apa artinya? Bertahan, sabar. Lagi kena musibah suruh sabar, yaitu berusaha. Berusaha apa? Berusaha mengatasi. Dan itu dipaham betul, bukan cuma oleh Nabi saja, oleh bangsa Arab. Terkait dengan sabar. Oleh karena itu, pada ayat famahilal kafirina, kemudian dalam tafsir disebutkan suruh sabar, mereka paham sepaham-pahamnya. Baru kemudian kita lihat tokoh-tokoh bangsa yang sadar betul akan eksistensi agamanya, Islamnya terancam. Itu berusaha. Dan itu dia maknanya sabar.
Oleh karena itu dari setiap lini lapisan semuanya bersabar, cuma bentuk sabarnya yang beda-beda. Ya dah? Sehingga yang ilmunya lebih luas, cakupannya, wawasannya ya sesuai dengan keilmuan dan kewawasannya dia berjuang. Ya Allah a'lam bishawab. Jadi itu maksudnya. Ya. Oke, makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi? Silakan. Pak Sukoco? Tidak. Pak Sukoco lagi mengagumi. Ada yang mau saya tanya. Silakan. Ya ini kan kemarin itu teman saya yang dari Madura itu kan bilang ini korupsi itu datangnya dari Allah. Yang di Indonesia ini korupsi itu dianalogikan dengan musibah, datangnya dari Allah. Makanya kita harus terima katanya gitu. Terus itu yang bikin orang komentar, itu bahaya. Ya, kalau menurut saya sih sepertinya iya, karena apa? Kalau Allah tidak mengizinkan kan tidak mungkin terjadi. Nah, itu jadi apakah mereka yang menyangkal itu benar atau itu yang musuh-musuh dia? Tentunya yang lawan politiknya lah kira-kira. Oh kok gitu, itu bahaya bagi Indonesia. Tapi bagi orang yang sudah belajar balaghah, muridnya Ustadz Satibi ini saya rasanya kok benar. Jadi bagaimana Ustadz? Betulkah pendapat saya itu Ustadz? Makasih. Itu rumah di sebelah tetangga disiram pakai bensin, disundut. Nggak usah marah, itu kan dari Allah juga. Jadi penempatan kata bahwa itu dari Allah itu yang harus dikoreksi. Bahkan koreksinya dua. Yang pertama, kayak apa rasionalisasinya bahwa itu dari Allah. Yang kedua, hubungan antara perbuatan kita dan Allah. Salah-salah menghubungkan itu menjadi mencederai akidah kita. Ada teologi yang memang seperti itu yang disebut Jabriyah. Ketika perang Badar itu menang, itu yang lagi mana bukan dia yang mana adalah Allah. Ketika mereka melepas tombak dan mengenai sasaran, itu yang melepas tombak sebenarnya bukan dia tetapi Allah. Nah, itu yang harus diproporsikan. Mereka juga berdalil, wa ma ramaita iz ramaita, walakinnallaha rama. Iya. Baru terkait musibah. Musibah. Apakah itu korupsi, apa itu banjir, apakah itu gempa? Ada nggak intervensi tangan manusia di sana? Ada nggak? Tangan Pak Sukoco maksudnya bukan tangan dalam artian hakiki, paham betul. Beliau ini balaghahnya konten 9. 9. Kalau menurut surat itu ya datangnya musibah itu datangnya dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Kayak korupsi bukan dari Allah, dari diri sendiri. Allah mengikuti. Maka kemudian saya sering memberikan ilustrasi yang simpel, sederhana, tapi mencakup semuanya. Itu minuman di depan kita, yang satu haram, yang satu halal. Mana yang akan kita minum tergantung kita, tergantung Allah. Gitu sama. Ayam goreng itu kita makan atau kita tidak makan tergantung kita atau tergantung Allah. Itu hubungannya antara kita dan Allah. Semua perbuatan, kebaikan atau keburukan, memang cuma dua. Si pembunuh membunuh. Itu tergantung dirinya apa tergantung Allah. Baru kemudian Abu Musa al-Asy'ari, bukan Abu Musa, Abu Hasan al-Asy'ari hadir. Membawa teologi namanya Asy'ariyah.
Kalau perbuatan itu baik, maka Allah baru ambil bagian. Dia berkewajiban dalam tanda petik membalas kebaikannya. Ya, ini sesuai dengan syariatnya. Kalau perbuatannya itu jahat, maka Allah hadir di situ. Harus dibalas sesuai dengan perbuatannya. Demikian juga mensikapi kemungkaran yang tadi juga disebutkan. Man ra'a minkum munkaran. Siapa melihat kemungkaran, dia harus rubah dengan tangannya. Ada banjir, jangan pasrah, dia harus rubah dengan tangan kekuasaan. Dia gubernur, diberikan kebijakan. Ya, dihukum orang yang menebang hutan seenaknya. Itu kan fal yughayyir biyadihi, dengan kuasaan. Jadi ya demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, itu sudah terjadi musibah korupsi. Seperti kata Ustadz tadi, musibah ditambah lagi, yaitu mantan koruptor menjadi pengurus KPK. Nah itu kan seolah-olah datangnya dari Allah juga. Takdir Allah benar. Kalau dalam konteks itu datangnya dari Allah, itu dia yang tadi dibahas, yaitu namanya istidraj. Ya kalau banyak terus diulur. Dia merasa benar, merasa mampu karena sedang berkuasa. Ya, masalahnya semua orang udah tahu masalah sekarang ini ambaradul negara ini masalahnya cuma satu. Ya, right. Itu diulur terus diulur. Oleh karena itu dalam konteks kita usaha mencegah kemungkaran itu tetap berjalan berlaku, sementara bahwa apa yang diatur oleh Allah juga kita harus kita harus yakini, kita harus ridhoi gitu. Maka dalam jihad itu targetnya bukan menang loh. Bukan menang targetnya. Yang ditunggu oleh Allah adalah usaha dari kita. Kayak belajar targetnya bukan pinter loh. Siapa yang udah mencapai kepintaran? Yang dilihat oleh Allah adalah usaha. Demikian juga sering saya bilang takwa. Targetnya bukan mencapai sasaran. Siapa yang sudah mencapai sasaran takwa sesuai yang diinginkan oleh Allah? Tapi yang dinilai adalah usaha. Dia usahanya baru Iqra 1. Itu yang dinilai. Terus dia teruskan ke Iqra 2. Terus keburu meninggal. Belum sampai pandai membaca Al-Quran. Umpamanya. Kan itu wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Iya. Allah a'lam bishawab. Ya Ustadz, makanya dokter kita ini setelah selesai Quran 6 masih ikut pelajaran Pak Ustadz di sini. Malah saya dengar ikutnya di mana-mana lagi. Terus berusaha. Apalagi tanpa mendorongnya nggak ada ujian. Masalahnya itu. Kalau ada ujian. Iya itu. Enak nih. Belajarnya nggak pakai ujian. Kalau dia kan terhindar dari dosa. Kan, ya, itu juga bagian dari cara apa ya, atau fenomena yang ada begitu, fenomena belajar gitu. Apalagi yang ngoyok sertifikat itu di LBIK, ada yang ngapain sertifikat buat apa, tanahnya nggak ada. Jadi Pak Noviar udah dapat sertifikat. Ya mah nggak dapat sertifikat nggak apa-apa Pak Ustadz. Yang penting